Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu menyenangkan. Wah, Masya Allah, kita sekarang sudah masuk materi ke-23 yang akan membahas tentang fi'il amar. Apa ya fi'il amar itu? Nah, sebelum kita menyimak materi ke-23, buat teman-teman yang baru aja menyimak di materi ini, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa lihat materi dari awal nih, dari 01, 02, dan seterusnya, itu ada di TikTok dan di YouTube. Yang ID-nya kalau di TikTok, Din Siregar, dan kalau di YouTube itu Dinsmine. Teman-teman bisa kepoin ada playlist yang judulnya Ramadan Series ya. Silahkan dilihat, didengarkan, kemudian dicatat materinya, atau bisa di-save, disimpan, atau bisa di-favorit, atau bisa di-share. Silahkan, yang penting teman-teman bisa paham materinya. Baik, sekarang kita lihat ya tentang apa ya? Tentang pembagian kata. Dimanapun bahasa, kata itu terbagi-bagi. Ada yang kata benda, ada yang kata kerja, ada kata sambung. Nah, begitu juga di dalam bahasa Arab. Pembagian kata ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Ya, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Jadi kata itu terbagi tiga, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Apa sih isim itu? Simpelnya sih isim itu adalah kata benda. Simpelnya. Nah, definisinya isim itu adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, jadi isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan kalau fiil, kebalikannya. Kalau fiil adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Jadi diingat ya, kalau fiil adalah kata yang berkaitan. Sedangkan kalau isim adalah kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Diingat-ingat ya. Jadi antara isim sama fiil bertolak belakang. Dilihat dari waktu, fiil ini terbagi tiga. Yang pertama ada namanya fiil madi. Fiil madi itu adalah kata kerja lampau. Ya. Kemudian ada fiil mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Bedanya apa? Bedanya kalau di dalam sebuah kalimat ya akan terlihat tuh yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata perintah. Nah, kita sudah pernah mempelajari fi'il madi ya di materi-materi sebelumnya. Fi'il madi tadi adalah kata kerja lampau. Dan di dalam fi'il madi ini terdapat domir, terdapat kata ganti. Nah, jadi masing-masing fi'il itu ada domir. Tambahannya ada di belakang. Tambahannya ada di belakang. Jadi kalau fi'il madi, tambahannya ada di belakang. Teman-teman sudah bisa simak ya materi tentang fi'il madi. Ada di beberapa hari sebelumnya ya, di beberapa materi nanti tinggal dilihat ya. Kalau sekarang materi ke-23 mungkin fi'il madi itu sekitar di materi 17 atau 18 ya. Silakan dilihat. Nah, kita sudah tahu ya tadi fi'il madi tambahannya di belakang dan mengandung domir. Domir kita sudah tahu ada 14. Sekarang kita lihat fi'il madi, diingat-ingat lagi ya. Ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Bisa? Sekali lagi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna.
Keren, mantap. Itu tadi fi'il madi. Tambahannya ada di belakang, dilihat ya. Fa'a sama. Kemudian lihat huruf di belakangnya itu ada tambahan-tambahan dan itu mengandung domir ya, 14. Kemudian fi'il mudhari itu adalah waktu yang sekarang atau yang akan datang. Nah, sama mengandung domir juga, ada 14 juga. Cuma tambahannya di depan dan di belakang. Ya, di depan dan di belakang. Nah, tambahan di depannya ada huruf ya, ada huruf ta, ada huruf hamzah, dan ada huruf nun. Ya, kalau mau disingkat bisa anaita atau anita. Ya, ada huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, kemudian di huruf belakangnya ada yang tambahannya ani, ada una, ada na, ada ina, dan juga ada yang tidak ada tambahannya. Ingat-ingat ya, itu materi fi'il mudhari ya sekitar di materi 17 atau 18. Jadi teman-teman bisa melihat materi-materi di playlist yang judulnya Ramadan Series. Kita coba untuk perubahan-perubahan di fi'il mudhari ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Kita coba sekali lagi ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Keren, mantap ya. Ini tadi fi'il mudhari yang tambahannya ada di depan sama di belakang ya. Kita sudah tahu ya kalau wazan itu 3 huruf ya. Fa, ain, dan lam. Nah, kemudian ada tambahan-tambahan di depan dan di belakang itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi tadi tambahannya hanya di belakang. Kalau tadi kita sudah mengingat fi'il madi dan fi'il mudhari, sekarang kita belajar fi'il amar yaitu kata perintah. Nah, teman-teman, mungkin harus diingat ya, fi'il amar memang kata perintah, tetapi ketika kita berbicara kepada orang yang sejajar sama kita atau di bawah kita, itu bentuknya memang perintah. Tetapi ketika kita berbicara kepada yang di atas kita, baik orang tua atau memohon kepada Allah, itu adalah bentuknya permohonan, walaupun sama-sama fi'il amar. Jadi ketika kita menerjemahkan, itu ada sedikit perbedaan ketika kita konteksnya kemana dulu nih, ya. Nah, kemudian di dalam fi'il amar sama seperti tadi fi'il madi dan fi'il mudhari. Ada domir, ada kata ganti, ya, ada kata ganti. Tetapi kalau fi'il madi dan fi'il mudhari itu untuk semua domir, kalau kata perintah hanya untuk orang kedua saja. Jadi hanya untuk orang kedua, ya. Jadi bukan semuanya. Nah, orang kedua itu ada berapa domir ya? Tambahannya, fi'il amar itu ada di belakang. Ya, jadi sama kayak fi'il madi tadi ya, ada di belakang. Nah, di domir-domir ini hanya untuk orang kedua berarti ada 6. Ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 6 ya. Sekarang kita lihat rumus. Kayak matematika. Kayak fisika. Kayak kimia. Ini sebenarnya pelajaran apa sih? Bahasa Arab. Tapi kok ada rumusnya? Ya. Nah, rumusnya yang pertama untuk membuat fi'il amar adalah lihat fi'il mudhari. Lihat fi'il mudhari. Ya. Kita lihat fi'il mudharinya. Yang kedua, buang huruf tambahan.
Tadi fi'il mudhari ada huruf tambahan. Yang dibuang yang mana? Yang di depan. Ada anita atau anaita. Hamzah, nun, ya, dan ta itu dibuang. Ya. Kemudian, sukunkan huruf terakhir. Ya, sukunkan huruf terakhir. Kita coba ya. Nah, fi'il mudhari dari fa'ala itu adalah yaf'alu. Kenapa di sini taf'alu? Karena fi'il amar itu kan untuk orang kedua. Untuk anta jadinya taf'alu. Yang pertama tadi rumusnya fi'il amar adalah lihat fi'il mudhari. Kemudian rumus kedua, buang huruf tambahan. Huruf tambahan yang mana? Yang tak tadi. Jadinya dibuang. Tinggal af'alu. Af'alu. Kemudian sukunkan huruf terakhir. Af'al. Kan susah ya dibacanya ya. Af'al. Susah. Nah, jadi supaya mudah dibaca, ditambahkan hamzah wasal. Ditambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal ini adalah hamzah pembantu. Dia selalu berada di depan kata. Nggak pernah ada di tengah atau di belakang, nggak pernah. Adanya di depan dan biasanya dia tidak pakai harokat ya. Biasanya tidak pakai harokat. Tapi kadang ada sih yang pakai harokat juga ya. Jadi nanti tinggal dilihat ya di mushafnya. Nah, hamzah wasal ini kalau dia ada di awal kalimat, jadi hamzah wasal ini selalu ada di awal kata. Tetapi ketika posisi awal katanya itu, fi'il amar ini ada di awal kalimat, itu dikasih harokat, dibaca. Tetapi kalau di tengah kalimat atau di tengah ayat, itu tidak dibaca. Ya. Nah, sekarang kan ini sudah ada hamzah wasalnya. Terus harokat hamzah wasalnya apa? Kan susah ya. Fa'al. Apakah harokat hamzah wasalnya itu i, kasroh, atau a, fathah, atau u, dhammah? Kita lihat, ada ketentuannya lagi. Jika huruf ketiga dari mana? Hamzah, fa'ain. Nah, yang merah itu. Jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya dhammah. Jadi kalau huruf ketiganya itu ainnya itu u, dhammah, maka hamzahnya dhammah. Jadinya uf'ul. Uf'ul. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya dhammah. Tetapi ketika huruf ketiganya harokatnya fathah dan kasroh, maka huruf hamzahnya kasroh. Jadinya if'al atau if'il. Jadi perlu diingat bahwa harokat hamzah itu cuma ada u sama i untuk fi'il amar. Kalau nggak if'al, if'il, atau uf'ul. Jadi kalau u dia berarti huruf ketiganya u. Tapi kalau huruf ketiganya i sama a berarti dia i. Jadi tidak ada yang a. Ya, hamzah wasal tidak ada yang a untuk fi'il yang jumlah hurufnya 3 huruf. Dilihat dari mana jumlah fi'il yang 3 huruf itu? Dilihat dari fi'il madi dhamir huwa. Contoh, jalasa, duduk. Ya, kalau jalasa itu untuk dhamir huwa, duduk. Kemudian kataba, menulis, itu juga dhamir huwa. Memang ada fi'il yang jumlahnya lebih dari 3 huruf? Banyak ya. Nah, sekarang untuk fi'il yang jumlah hurufnya 3, itu fi'il amarnya menggunakan hamzah wasal, hamzah pembantu, yang ketika berada di tengah ayat, dia tidak dibaca. Ya. Nah, di sini ada fi'il mudhari dari kata kataba. Kataba artinya menulis, fi'il mudharinya yaktubu. Nah, di sini ada taktubu, ya. Taktubu untuk anta. Ingat tadi dilihat dari fi'il mudharinya. Kemudian hilangkan huruf tambahannya. Nah, jadinya huruf tanya hilang jadi oktubu. Oktubu gitu ya. Nah, kemudian huruf terakhirnya disukunkan jadinya oktub. Ya. Nah, harus ditambah hamzah. Nah, kita lihat kan harus ditambah hamzah. Lihat mana
huruf ketiganya? Hamzah, kaf, ta. Oh, berarti lihat huruf ta. Huruf ta harokatnya apa? Dhammah. Berarti hamzah wasalnya dhammah. Mudah ya? Oke, berarti kenapa mudah? Karena belajar itu menyenangkan ya. Harokat hamzah wasol untuk fi'il amar cuma ada 2. Kalau enggak u, i. Oke, tidak ada yang a ya untuk fi'il yang 3 huruf. Tadi kita sudah belajar rumusnya ya. Sekarang kita mulai lihat dari susunan domirnya ya. Dari orang kedua ada anta, antuma, antum untuk yang mudzakkar ya. Anta, antuma, antum. Sekarang kita lihat untuk anta. Anta berarti tadi tambahannya ada hamzah wasl, kemudian ada wazannya. Jadi if'al. If'al itu untuk anta. Ada domir yang tersembunyi untuk anta. If'al. Kemudian untuk antuma sama ditambah hamzah wasl, kemudian ditambah wazannya dan ditambah alif. Kan tadi sukunkan huruf terakhir, betul. Disukunkan huruf terakhir, kemudian kalau ditambah alif nggak bisa kebaca dong, karena kan alif itu tidak menerima harokat. Jadi huruf lamnya tetap ada harokatnya ya. Nah jadinya if'ala. Nah ini untuk antuma. Kemudian untuk antum ya sama ada tambahan hamzah wasl, kemudian ada wazannya dan ada huruf waw sukun ditambah alif. Jadinya if'alu. Nah ini untuk antum. Mudah? Mudah dong. Sekarang kita coba ya untuk orang kedua muzakkar dari anta, antuma, antum. Ya, ditambah hamzah wasl ya. If'al, if'ala, if'alu. If'al, if'ala, if'alu. Sekarang kita lihat untuk yang mu'anats, yang perempuan. Cara membuat fi'il amarnya sama ya. Yang pertama dilihat dari fi'il mudhori'nya. Nah, fi'il mudhori untuk anti itu kan taf'alina ya. Taf'alina. Huruf terakhirnya ada tambahan ina untuk anti ya. Kemudian rumusnya yang pertama tadi lihat fi'il mudhori. Yang kedua adalah buang huruf tambahannya. Jadinya fa'alina. Nah, untuk yang ketiga adalah sukunkan huruf terakhir. Cuma permasalahannya di sini sebelum huruf nun itu kan ya sukun. Jadinya kalau nunnya disukunkan jadinya susah ya. Lin gitu ya. Susah. Nah, akhirnya bukan hanya disukunkan huruf nunnya tetapi dibuang. Jadinya seperti ini. Ali. Kan susah juga dibacanya, jadi ditambah hamzah wasol. Jadinya if'ali. Nah, untuk mu'anats seperti ini ya. Kita lihat untuk anti tadi ya. If'ali ya. Ada hamzah wasol di depannya, kemudian ditambah wazannya, terus kemudian ada ya sukun ya, if'ali. Nah, ini untuk domir anti. Kalau antumanya sama ya tadi hamzah wasol ditambah wazan, kemudian ditambah alif ya. If'ala. Nah, ini untuk antuma. Antuma laki-laki sama antuma perempuan sama-sama if'ala ya. Nah, untuk yang antunna itu hamzah, kemudian wazan, nah, kemudian ditambah nah. Jadinya if'alna ya. If'alna ini untuk antunna. Nah, sekarang kita coba yuk yang untuk mu'annatsnya aja. Kita lihat ada tambahan hamzah wasol ya di depannya ya. If'ali, if'ala, if'alna ya. If'ali,
if'ala, if'ana. Keren. Sekarang kita coba dari atas ya. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Kita coba ya. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Mudah? Insya Allah ya. Karena teman-teman ketika belajar harus menyenangkan. Karena belajar itu menyenangkan. Nah, tadi kan kita lihat ada tambahan hamzah wasol. Nah, itu untuk fiil yang 3 huruf. Jadi, fiil itu jumlah hurufnya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan ada yang 6. Ya. Nah, kalau yang tadi tambahan hamzah itu hanya untuk fiil yang 3 huruf tambahan. Nah, sedangkan untuk fiil yang 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, itu ketika huruf tambahan fiil mudhari'nya itu dihapus dan masih bisa dibaca, kalau tadi kan karena sukun ya, berarti tidak perlu ada tambahan. Kalau di fiil yang jumlah hurufnya 5 dan 6 itu memang secara fiilnya ada tambahan huruf hamzah wasol. Jadi memang ketika fiil amar, ya memang huruf hamzah wasolnya memang sudah ada dari fiil madinya, tidak perlu ditambah lagi. Jadi memang sudah ada di situ, ya. Nah, di sini ada wazan yang jumlah hurufnya 4, ya. Jumlah hurufnya 4. Sering dikatakan wazan ini adalah untuk fiil yang 3 huruf dengan tambahan 1 huruf, ya. Tetapi kalau teman-teman mau bilang ini jumlah hurufnya 4, fiil 4 huruf, ya silahkan ya. Nah, ini wazannya adalah af'ala. Nah, ini di depannya adalah huruf hamzah qata yang ada tanda hamzah di depannya. Berbeda sama hamzah wasal tadi, tidak ada tanda hamzahnya ya. Af'ala. Nah, af'ala ini huruf aslinya. Huruf aslinya ya, A-nya ini. Jadi bukan hamzah pembantu seperti tadi di fi'il amar yang 3 huruf. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat ketika fi'il mudhari jadinya yuf'ilu. Yuf'ilu. Nah, untuk menjadi fi'il amar, tadi kan lihat fi'il mudhari kedua dibuang huruf ya-nya, disukunkan huruf terakhir. Nah, kan susah bacanya, jadinya af'il. Nah, huruf hamzah qata-nya yang semula ada balik lagi, jadinya af'il. Satu-satunya fi'il amar yang fathah itu hanyalah wazan af'ala yang totally jumlah hurufnya 4. Selebihnya fi'il amarnya kalau ada hamzah hanya hamzah wasol yang kalau dapat harokat hanya kasroh dan domah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi kita tentang fi'il amar dan insya Allah kita akan belajar besok tentang fi'il madi yang pasif. Bagi teman-teman yang ingin menyimak materi sebelum-sebelumnya dari materi pertama, kedua, dan ketiga, itu ada di ID Din Siregar di TikTok atau di YouTube Dinsmain dengan playlist yang judulnya Ramadan Series. Insya Allah kita ketemu besok untuk materi ke-24. Ingat, belajar itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.